Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama akan belajar, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjumpa pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan iman dan Islam, serta bisa mengenal hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang sebesar ini sepatutnya kita syukuri bersama, dan untuk senantiasa kita tingkatkan syukur kita ini dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat dari syukur adalah bagaimana seorang hamba mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita junjungan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian perdana kita insyaallah membahas tema sebuah kitab yang dimana dalam kitab tersebut menghimpun begitu ada beberapa bab yang membahas tentang bagaimana seorang penuntut ilmu itu hendaknya memuliakan ilmu, atau bagaimana seorang penuntut ilmu mengagungkan ilmu yang ada. Apakah kita sudah disebut sebagai seseorang yang mengagungkan ilmu atau tidak? Maka ini dibahas di dalam kitab ini, dihimpun oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, salah satu guru kami di Masjid An-Nabawi, yang mana kitab ini juga selalu dibahas oleh beliau di Masjid Nabawi di setiap tahun pada liburan musim dingin. Di setiap liburan musim dingin, beliau hafizahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, membahas kitab ini di Masjid An-Nabawi bersamaan dengan kitab-kitab yang lainnya yang penting, yang wajib diketahui dan dipelajari serta diamalkan oleh kaum muslimin dan muslimat semuanya. Namun sebelum kita membaca tentang kitab ini, membahas tentang kitab ini, insyaallah kita akan sedikit muqaddimah pada pertemuan hari ini. Saya sudah mengumpulkan, menghimpun beberapa halaman muqaddimah dari kitab ini, yang mana muqaddimah ini ditulis oleh Fadilatul Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, ada di hadapan antum. Saya minta salah satu dari antum untuk membacanya, mungkin menggunakan mic kecil kan, tawa kecil, bisa digunakan untuk membaca muqaddimah dari kitab ini. Karena saya melihat bagaimana Al-Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala membawakan muqaddimah dari kitab ini dengan membawakan sedikit kisah demi kisah yang bagus, yang kita bisa memetik di dalam kisah-kisah tersebut ibrah, hikmah yang begitu banyak. Baik, mungkin
Mas Burhan bisa baca yang ini, yang terjemah itu. Ya, ini mukadimah dari Al-Ustaz Fadilatul Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, ada di akhwat, ada satu, saya sudah serahkan. Ini beliau memberikan mukadimah ini dari kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm ini karena di antara mukadimah beliau ini membawakan kisah-kisah yang agung di mana para ulama salafus saleh dahulu memperjuangkan ilmu, di dalam menuntut ilmu, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka mengagungkan ilmu Allah ini. Silakan dibaca. Kisah kata pengantar penerjemah. Kisah perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu memang ajaib, membuat kita bergeleng-geleng kepala keheranan. Jika tidak termaktub di kitab-kitab yang otentik, mungkin akan banyak orang yang tidak percaya. Imam Malik rahimahullah mengorbankan apapun yang dimiliki untuk biaya belajar. Bahkan sebagaimana dituturkan Ibnu Al-Qasim, salah satu muridnya, Imam Malik pernah hingga menjual atap rumahnya karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Kisah ini dinukil Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Al-Ilm. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhari-hari tidak bisa keluar rumah. Pasalnya ia tidak memiliki pakaian untuk menutupi auratnya, sebab seluruh barang miliknya telah habis terjual untuk biaya pendidikan. Hingga akhirnya teman-teman beliau urunan untuk membelikan baju. Cerita ini dibawakan Az-Zahabi dalam Tarikh Al-Islam. Masya Allah, dalam kitab Tarikh Al-Islam dari karya Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, mengisahkan tentang salah satu ulama yang insya Allah kita semua mengenalnya, Al-Imam Al-Bukhari, salah satu penulis kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahih Bukhari. Beliau bagaimana memperjuangkan ilmu, bagaimana beliau mengagungkan ilmu tersebut, hingga dikatakan beliau tidak memiliki baju, para sahabatnya patungan untuk membelikan beliau baju. Beliau korbankan segala hartanya untuk di dalam jalan menuntut ilmu. Ini besarnya para ulama salafus saleh terdahulu di dalam mengagungkan ilmu, sampai hartanya pun dikeluarkan, tidak main-main. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menghimpun beberapa syarat menjadi penuntut ilmu. Di antaranya disebutkan adalah bagaimana seorang penuntut ilmu akan mengeluarkan harta yang begitu banyak. Di antaranya juga syarat penuntut ilmu adalah haruslah zaki, haruslah cerdas, kemudian budul juhdi, mengeluarkan usaha demi usaha, dan yang lain sebagainya. Lanjut. Dalam Tarikh Baghdad diceritakan bahwa Sahlab rahimahullah belajar nahwu dan bahasa Arab dari Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun. Ajaibnya dalam kurun waktu tersebut beliau tidak pernah absen walaupun hanya sekali. Muhammad bin Yunus rahimahullah terkenal dengan kegigihannya dalam belajar. Di kota Basrah saja beliau berguru kepada 1186 orang syekh tanpa kenal lelah, malu atau gengsi. Demikian keterangan yang disampaikan dalam Al-Jami' fi Akhlaq Ar-Rawi. Ikrimah rahimahullah mengisahkan bahwa kedua kakinya diikat tali oleh guru beliau, Ibnu Abbas. Ikrimah adalah salah satu tabi'in, kibarut tabi'in. Salah satu kibarut tabi'in yang berguru kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Dan di antara guru beliau juga adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ikrimah rahimahullah mengisahkan bahwa kedua kakinya diikat oleh guru beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat belajar Al-Quran dan hadis, hingga akhirnya melalui proses panjang, kelak di kemudian hari Ikrimah menjadi ulama besar. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Asfahani dalam Hilya Al-Awliya. Maka kita tidak heran jika kita dapati kiai-kiai terdahulu
ustadz-ustadz dulu itu tidak segan untuk kemudian menghukum murid-muridnya. Dahulu salah satu guru saya, Ustadz Ulin Nuha, hafizahullah ta'ala, beliau sekarang di Jogja lagi sakit. Ketika kami setoran Al-Quran, salah satu dipukul palanya pakai bambu kecil. Dan itu sering kita dapati pada ustadz-ustadz dahulu. Kiai dahulu bagaimana sering sekali memerintahkan santrinya untuk nyangkul. Ini keberkahan ilmu, dan ini hilang. Hari ini keberkahan ini hilang ketika dikisahkan tadi Ikrimah berguru kepada Abdullah bin Abbas, kemudian sampai diikat kakinya biar tidak pergi kemana-mana agar anteng ajeb belajarnya. Dan hari ini dulu tidak dituntut. Hari ini kita sedikit-sedikit untuk mungkin nyentil anak, menjewer anak pun sudah dilaporkan ada masalah HAM dan yang lain sebagainya. Padahal ini bentuk keberkahan ilmu ketika talibul ilmi, penuntut ilmu ini mau bersabar. Dan ini adalah diantara nanti kaidah yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, bersabar di dalam menuntut ilmu, di mana kita harus bersabar dengan segala perilaku guru kita. Apalagi semua itu dilakukan oleh guru kita di dalam rangka mendidik, memberikan pendidikan adab. Sampai pernah dikisahkan para salafus saleh dahulu, siapa anaknya salah satu khalifah saya lupa. Ada anak salah satu khalifah belajar kepada gurunya. Syekhnya ini menghukum anak khalifah ini, memukulnya tanpa sebab. Dipukul tanpa sebab. Sampai akhirnya putra khalifah ini baper. Dipendamlah dendam tersebut. Ketika naik takhta putra ini menjadi khalifah, saya lupa namanya. Kisahnya seperti itu. Ketika putranya naik menjadi khalifah, maka syekhnya ini dipanggil, ingin balas dendam. Maka ditanyalah kepada syekh, "Wahai syekh, kenapa dulu kamu menghukum saya, padahal saya tidak berbuat kesalahan?" Maka gurunya dengan penuh hikmah menjawab, "Saya ingin mengajarkan kepadamu bagaimana rasanya dizolimi, agar kelak ketika engkau memegang kepemimpinan menjadi khalifah, engkau tidak berlaku zalim. Bagaimana rasanya dizalimi tanpa sebab. Tidak tahu kenapa tiba-tiba dihukum, dipenjara, bicara sedikit dizalimi." Maka yang seperti ini pendidikan dari para ulama. Dan ini bisa kita pahami ketika kita mau bersabar dengan ulama ataupun guru ataupun kiai ataupun ustadz tersebut. Maka kita sebagai orang tua menitipkan anaknya di pesantren, menitipkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan, jangan sedikit-sedikit anak itu dibela, dituntut, gurunya disalahkan. Kita bersabar dengan segala tingkah laku gurunya selama itu masih di dalam koridor. Baik, lanjut ya. Dalam Tazkirah Al-Huffaz, Az-Zahabi mengisahkan bahwa Abu Hatim rahimahullah karena keterbatasan dana saat bepergian untuk belajar, kemanapun pergi selalu berjalan kaki dari satu negeri ke negeri lain. Suatu saat beliau pernah menghitung jarak yang ditempuhnya, ternyata melebihi 5.800 km. Ya, berjalan kaki ribuan kilometer. Ibnu Tahir rahimahullah. Baik. Ibnu Abi Hatim dan Abu Hatim Ar-Razi dari kota Ar-Ray di belakang min biladi wara'an nahar. Ketika menempuh ilmu hadis ini karena keterbatasan dana yang dimiliki sampai harus berjalan kaki. Ibnu Abi Hatim ketika mendengarkan dapat dari salah satu gurunya ada hadis yang berbicara seperti ini, perawinya ini, maka dikejar dengan Abi Hatim
sampai ke kota tersebut berjalan kaki ke kota A. Dapat kabar dari sana perawinya ini juga didatangkan sampai ke kota B. Seperti itu terus. Syukur-syukur kalau misalnya sampai di kota tersebut ternyata hadis itu sahih. Tidak banyak Abi Hatim mendapati hadis itu lemah, dhaif, ada illahnya. Sudah menempuh perjalanan jauh, lelah, di atas lelah, berjalan kaki sampai dikatakan kencingnya keluarnya darah. Sampai di sana ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya ada illahnya. Illah ini penyakit di dalam hadis, di dalam ilmu hadis. Maka ini kita melihat bagaimana para ulama dahulu memperjuangkan ilmu, dan hari ini kita tidak dapati. Mereka orang-orang hari ini lebih mengandalkan teknologi YouTube. Cukup belajar dari YouTube. Maka keberkahan itu Allah cabut. Mungkin ilmunya ada, tapi adabnya tidak ada. Kita dapati mereka yang hanya belajar melalui internet, mempelajari melalui media sosial, YouTube, kemudian tidak dibangun bersamaan dengannya adalah adab. Karena di dalam menuntut ilmu butuh adab. Apakah mungkin ketika kita duduk bermajelis ilmu di masjid kemudian kita berani sambil ngopi-ngopi, sambil ngerokok di rumah Allah? Tidak berani. Kita berusaha menjaga adab. Itu tidak didapati oleh mereka yang belajar menuntut ilmu melalui online, otodidak, melalui YouTube. Mungkin sambil dengarkan kajian Ustadz Syafiq atau Ustadz Khalid atau Ustadz siapapun, sambil mungkin auratnya terbuka, sambil mungkin bahkan sambil masak. Artinya adab yang dibangun di dalam menuntut ilmu tidak ada. Maka disitulah ilmu itu ada mungkin didapatnya, tapi keberkahan itu Allah cabut. Ketika keberkahan di dalam ilmu Allah cabut, maka konsekuensinya adalah dia sulit untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena di antara keberkahan ilmu adalah ketika ilmu itu bermanfaat untuk penuntut ilmunya. Baik, lanjut. Menderitakah mereka? Penyimak berbagai kisah tadi memunculkan pertanyaan, apakah mereka tidak menderita saat mengalami berbagai kejadian tersebut? Baik. Kata Ustadz Abdullah Zain, apakah mereka para ulama salaf ini menderita di dalam perjalanan menuntut ilmunya? Jelas mereka menderita, tapi mereka tidak berhenti dengan penderitaan tersebut hingga pada titik mereka bisa menikmati indahnya berjuang. Dan ini tidak bisa didapati oleh kebanyakan orang. Letih sedikit mengeluh, capek sedikit mengeluh. Kalau musim panas mengeluh, aduh menuntut ilmu panas musimnya, keluar dari rumah malas. Musim dingin alasannya kedinginan, musim hujan alasannya takut basah kehujanan. Maka kapan seseorang akan menuntut ilmu? Para ulama melawan semua ini sampai pada titik mereka bisa menikmati yang namanya berjuang di dalam menuntut ilmu, karena besarnya pengagungan para ulama salaf terdahulu terhadap ilmu. Dan ini hari ini semangat yang seperti itu sudah hilang di antara para penuntut ilmu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Lanjut. Secara fisik mungkin terasa sakit, namun penderitaan fisik itu terkalahkan dengan perasaan nikmat dalam hati. Ya, mereka menikmati proses tersebut sehingga penderitaan fisik pun terabaikan. Para ulama telah mencintai ilmu sepenuh hati sehingga apapun mereka korbankan untuk meraihnya. Mereka menyadari betul betapa berharganya ilmu, sehingga seluruh umur mereka manfaatkan untuk mengejar ilmu. Inilah yang belum dimiliki oleh kebanyakan kita, mencintai, memuliakan, dan menghormati ilmu. Ustadz Abdullah Zain meringkas yang ada di dalam kitab ini menjadi 3 poin, yaitu bagaimana seseorang memuliakan, menghormati, dan mencintai
ilmu. Bagaimana seseorang bisa menghormati, mengagungkan, memuliakan serta mencintai ilmu, karena 3 komponen ini yang menyebabkan seseorang mau berjuang. Saya dapati beberapa kajian saya di Hamadi, ada beberapa jemaah yang datang dari tempat yang jauh. Menurut saya, datang ke sana hanya untuk belajar adab menuntut ilmu. Sampai saya tanyakan, apa motivasinya kok sampai Masya Allah selesainya malam, pulangnya harus malam seperti ini? Karena rasa hausnya akan ilmu. Kemudian dia sadar bahwasanya dia bodoh. Dia ingin memperbaiki dirinya, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari keluarganya. Dia sadar bahwasanya dengan ilmu dia bisa mulia. Maka rasa sadar ini, kecintaan terhadap ilmu ini, penghormatan, pemuliaan terhadap ilmu ini menyebabkan ilmu itu berkah, sehingga bisa bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Ilmu tersebut bisa diamalkan. Ketika keberkahan di dalam ilmu Allah cabut, maka sulitnya seorang hamba untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini karena Allah telah cabut keberkahan di dalamnya. Baik, Muhasin. Akibatnya belajar agama dijadikan sebagai beban berat yang menjemukan. Belajar agama menjadi beban. Ini sering. Merasa lebih nyaman bermain bola dibandingkan duduk menghafal Al-Quran. Lebih suka bermain HP dibanding menghadiri pengajian. Membaca komik dan buku cerita berjam-jam tahan, namun membaca baru beberapa halaman Al-Quran sudah terasa bosan. Dari sini kita bisa memahami mengapa para ulama dahulu mengarahkan murid-muridnya untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Bagaimana para ulama salaf terdahulu menekankan untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Disinilah kemudian ditulis oleh Ibnu Abi Dunya sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami', di mana kitab tersebut berbicara tentang fondasi dari ilmu, yaitu adab sebelum menuntut ilmu. Lanjut. Sebab yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah hati kita, mengisinya dengan keikhlasan, kesabaran, kecintaan, dan penghormatan terhadap ilmu, sehingga saat memasuki tahapan belajar ilmu, wadah yang digunakan untuk menampungnya sudah siap. Buku yang ada di tangan para pembaca ditulis untuk mengupas prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap ilmu. Di sini pada bait ini Ustaz Abdullah Zain ingin menjelaskan tentang kitab ini, yang mana kitab ini aslinya adalah kitab besar, Khulasah. Aslinya kitabnya adalah Ta'dhimul Ilm, kemudian diringkas menjadi Khulasah Ta'dhim Al-Ilm. Lanjut. Penulisnya adalah Syekh Dr. Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin Hafizahullah, seorang ulama besar Arab Saudi yang terkenal kesabaran dan ketekunan dan keuletannya dalam membimbing para muridnya belajar ilmu agama menggunakan metode yang benar. Melalui program berseri yang dikenal dengan Barnamaj Usul Al-Ilmi yang terbagi menjadi 4 tahapan. Beliau selalu mengawali program tersebut dengan mengkaji kitab Ta'zim Al-Ilm. Setahu kami dalam tema ini beliau menulis 3 buku. Yang pertama Ta'zim Al-Ilm, yang kedua Syarah Ta'zim Al-Ilm, yang ketiga Khulasah Ta'zim Al-Ilm. Terjemahan dari buku ketiga lah yang saat ini ada di hadapan para pembaca. Baik, yang ada di hadapan kita yang akan kita kaji adalah yang Khulasah Ta'zim Al-Ilm. Kitab aslinya adalah Ta'zim Al-Ilm. Karena membutuhkan penjelasan lebih detail lagi, maka ditulislah kitab syarahnya, Syarah Ta'zim Al-Ilm. Namun beberapa murid beliau menuntut kepada beliau untuk dibuatkan ringkasannya. Tujuannya apa? Nanti kita akan baca di dalam Muqaddimah Syekh. Tujuannya beliau menulis Khulasah ini, tujuannya apa? Agar para penuntut ilmu, murid-murid beliau menghafalkan kitab
ini, maka dikaranglah kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm. Yang kita pelajari hari ini adalah ini. Tujuannya adalah untuk dihafalkan agar penuntut ilmu ini matang ilmunya. Baik, lanjut. Proses menerjemahkannya memakan waktu sekitar 1 bulanan di sela-sela kesibukan dan aktivitas lain. Agar terjemahannya benar dan mudah dipahami, kami banyak berdiskusi dan bertanya kepada guru kami dan rekan-rekan sesama dai. Jazakumullah khairah. Juga membaca syarah Ta'zim al-Ilm. Tentu juga bolak-balik membuka kamus. Lama merenung dan memikirkan redaksi terjemahan yang pas. Tentu di sana sini masih banyak kekurangan, sebab memang kekurangan merupakan tabiat asli manusia. Tegur sapa para pembaca kami nantikan. Semoga bermanfaat. Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, 21 Safar 1442 Hijriah. Ustaz Abdullah Zain. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala terkenal dengan julukannya, beliau adalah penuntut ilmu dengan 1000 guru. Beliau terkenal dengan ulama yang memiliki 1000 guru. Kenapa? Karena saking uletnya beliau berguru ke banyak para masyayikh. Tidak hanya di Timur Tengah, sampai di Libya dikejar oleh beliau untuk mengambil ilmunya. Karena ketekunan beliau inilah kemudian beliau terkenal dengan 1000 ulama. Karena banyaknya beliau menuntut ilmu, mengkaji ilmu, nanti kita dapati bahasa beliau yang begitu elegan. Terlihat bahasa yang penuh dengan wawasan, sehingga mereka yang mungkin bahasa Arabnya dasar sulit untuk memahami maksud dari syekh. Apalagi beliau sering menukilkan di dalam kitab beliau syair-syair yang mengistilahkan dari apa yang beliau bahas. Ini menunjukkan bahwasanya beliau luas, dan ini ditularkan kepada para muridnya, di mana beliau selalu ketika ingin mengkaji sesuatu memulainya dengan ta'zim al-ilm, agar senantiasa penuntut ilmu ini beradab sebelum menuntut ilmu, karena adab adalah fondasi dari ilmu. Alhamdulillah kita telah membacakan sedikit muqaddimah dari Ustaz Abdullah Zain, di mana menurut ana pribadi ini adalah muqaddimah yang sangat bagus yang perlu kita ketahui, karena mana di dalamnya beliau menghimpun beberapa kisah untuk mentasji', menyemangati kita, menceritakan kepada kita bagaimana para ulama salaf terdahulu berjuang di dalam menuntut ilmu. Jangan kalah. Kita mungkin tidak bisa sama, tapi paling tidak kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikumpulkan bersama para salafus saleh terdahulu, insyaallah. Baik, saya bacakan ringkas muqaddimah dari muallif, dari pengarang kitab ini, yaitu Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah. Kenapa? Sama sebagaimana para ulama terdahulu memulai kitabnya dengan bismillah, karena iqtidaan li kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti, mencontoh Allah dan Rasulnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mulai tulisannya atau suratnya kepada raja-raja dimulai dengan bismillah. Alhamdulillahil mu'azzami bit tauhid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang teragungkan karena ketauhidannya. Artinya Rabbul Alamin, Tuhan itu harus sifatnya esa, harus tauhid, esa. Kalau dia tidak esa, maka menunjukkan bahwa Tuhan tersebut lemah. Ini maksud perkataan beliau. Segala puji bagi Allah, Rabb yang memiliki sifat keesaan. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi. Semoga salawat serta salam terjunjungkan kepada
hamba Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad al-makhsus bi ajlil mazid, wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yis sadid, serta kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya, al-fadlu wa ra'yus sadid, yang memiliki keutamaan di antara umat-umat yang lainnya dan memiliki pandangan yang jeli. Amma ba'du fa hadhihi min kitabi, kata beliau. Kemudian amma ba'du, kemudian fa hadhihi min kitabi, ini adalah di antara salah satu kitabku berjudul Ta'zimil Ilmi, yaitu memuliakan ilmu, khulasatul lafzi, ringkasan lafadznya, u'idtu biltiqatiha li maqsadil hifdzi, aku persiapkan buku ini, aku tulis ringkasan kitab Ta'zimul Ilm li maqsadil hifdzi, tujuannya agar dihafalkan. Maka nanti saya sering akan bertanya, kaidah pertama apa, kaidah kedua, dan ketika kita sampai di kaidah 10 kita ada ujiannya. Karena memang tujuan dari kitab ini adalah untuk dihafalkan. Li maqsadil hifdzi, itu tujuannya untuk dihafalkan. Fastukhrija minhu limanfaatin madhkuratil lubab, maka agar mereka bisa mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Wa ju'ila fihi al-anmudaju min kulli bab, dan aku jadikan di dalam setiap babnya, setiap kaidah yang ada contoh-contohnya agar mudah dipahami, bisa diambil manfaatnya untuk mereka yang al-lubab, yang mau berfikir. Liyakuna fin nufusi talabati syamsan nahari, agar di dalam jiwa, di dalam hati penuntut ilmu ini seperti matahari di siang hari, terang benderang matahari di siang hari. Wa yatarasyahu ba'dahu ilal amali wal adikari, agar semakin tertanam di dalam penuntut ilmu ini apa yang aku tuliskan di dalam kitab ini, dan mengamalkannya serta mengingat-ingatnya. Was'alullaha li wa lahum luzuma ma'aqadit ta'zimi wal fauza bi jawami'i fadlihil azim. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqamah mengamalkan kaidah-kaidah pengagungan ilmu yang ada dalam kitab ini, serta dikumpulkan bersama hamba-hambanya yang mulia, yang agung. Baik, kita masuk kepada kaidah yang pertama. Kita bahas ringkas insyaallah untuk kaidah yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-muallif kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, al-ma'qidul awwali, yaitu kaidah yang pertama. Kaidah apa? Di dalam menuntut ilmu. Kaidahnya apa? Tathhir wi'aul ilmi. Tathhir artinya mensucikan. Tathhir artinya mensucikan. Wi'aul ilmi, wi'a artinya bejana. Wi'a artinya bejana. Mensucikan bejana ilmu. Wadahnya dari ilmu, membersihkan dulu. Apa wadah dari ilmu? Kata beliau, wa huwal qalbi, yaitu hati. Hati adalah wadah dari ilmu. Bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Berdasarkan semakin bersihnya hati, maka semakin banyak juga ilmu yang masuk. Fa idza zdadatit taharatu, semakin bersih hati tersebut, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, maka semakin bertambah juga penerimaannya terhadap ilmu. Kadar ilmu yang masuk kepada seorang hamba bergantung dengan kebersihan hatinya. Semakin bersih hati seorang hamba, semakin banyak ilmu yang bisa diserap. Semakin kotor hati seorang hamba, maka sebaliknya juga ilmu semakin sedikit yang bisa diserap. Faman aradah yazadal ilmi falyuzayyinu batinuhu,
Maka siapa yang menginginkan kemuliaan dari ilmu, maka hendaknya menghias diri, fal yuzayyinu batinuhu, menghiasi batinnya, hatinya, wa yutahhir qalbahu, dan membersihkan hatinya, min najasatihi, dari perkara-perkara najis yang ada di dalam hati tersebut. Fal ilmu jauharun natifun, karena sesungguhnya ilmu ini perhiasan mahkota yang lembut. La yasluhu illa liqalbin nadhif, tidak pantas kecuali untuk mereka yang hatinya bersih. Ini sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, pertemuan di Masjid Agung Al-Aqsa, tentang kebersihan hati, apa yang dikisahkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika datang mengadu kepada gurunya Imam Waqi', syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' mewasiatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang hatinya penuh dengan kotoran. Hati seorang hamba ibarat kertas, di mana ketika mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, maka muncullah rona-rona hitam di dalam hatinya, hingga akhirnya hati itu tertutupi oleh rona-rona hitam. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain, dan bersihnya hati ini kembali kepada dua asli yang paling agung. Membersihkan hati dari banyak perkara sebenarnya, dari hasad, dengki, dan yang lainnya. Namun beliau menyebutkan dua yang paling utama, yang paling agung, yang wajib hati itu bersih darinya, kata Syekh Shalih. Yang pertama, ahaduhuma, yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubhat. Bersihnya hati itu dari perkara syubhat, perkara yang mengecohkan, karena syubhat ini terkadang membuat pemahaman yang benar menjadi buram, menjadi melenceng karena adanya syubhat. Maka yang pertama yang wajib dibersihkan dari hati adalah tidak adanya syubhat lagi yang ada di hati tersebut. Wal akhar, dan yang kedua kata beliau, taharatuhu, bersihnya hati tersebut min najasati syahwat, dari perkara syahwat. Dan dua ini pintu seseorang, perkara syubhat akhirnya terjatuh di dalam maksiat syahwat. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Seseorang yang tersyubhat masalah riba, mendengarkan syubhat bahwasanya bunga bank itu bukan riba, pintunya adalah syubhat, sehingga orang tersebut jatuh ke dalam syahwat duniawi. Akhirnya dia terjatuh di dalam kubangan riba. Dua ini saling sangkut paut. Orang terjatuh di dalam syahwatnya biasa karena ada syubhat di kepalanya. Muncul syubhat di kepalanya, kan Allah Maha Pengampun. Datanglah dia ke tempat prostitusi, berzina, dengan dalih Allah Maha Pengampun. Paham? Jatuhnya seseorang ke dalam kubangan syahwat dimulai dengan pintu syubhat. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin pernah menghimpun di antaranya dua yang paling penting, yang paling utama, dan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, dalam syarah Ta'dhim Al-Ilm. Yang pertama adalah min najasati asyirk. Hati itu harus bersih dari perkara kesyirikan, karena ini adalah maksiat yang paling besar, yang paling agung. Dan yang kedua adalah min najasati al bid'ah, bersih dari perkara bid'ah. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wuskhi thawbika. Wa idza kunta tastahi, apabila engkau malu, tastahi, malu, min nadhari makhluqin, dari pandangan manusia, mithlika, yang seumpama sepertimu, ila wuskhi thawbika, dari kotornya bajumu,
kita risih, baju kita kotor, bau, kemudian malu dengan sahabat atau teman yang sedang duduk di samping kita, atau mungkin jamaah yang sholat di samping kita. Ketika kita malu yang seperti ini, fastahi min nadharillah, maka lebih utama engkau harusnya malu dari pandangan Allah, di mana Allah bisa melihat ila qalbika, bisa melihat hatimu. Wa fihi ihanun wa balaya, sedangkan di dalam hati tersebut ada kehinaan-kehinaan. Wa dunubun wa khataya, dan dosa-dosa serta kesalahan demi kesalahan. Wa fi sahihil Muslim, di dalam sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Kemarin kita bahas Abu Hurairah, namanya siapa? Abu Hurairah kita pernah bahas pada kajian tafsir. Abu Hurairah bernama Abdurrahman ibn Sakhrin. Abdurrahman ibn Sakhrin, ini nama Abu Hurairah. Kita hendaknya menghafalkan nama-nama para sahabat. Abu Hurairah bernama Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupamu, wa amwalikum, dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi Allah melihat kepada hatimu, wa amalikum, dan amalan-amalanmu. Ini penting bagi kita untuk memahami bahwasanya ketika kita malu, manusia melihat kepada kotornya kita. Jangankan kadang peci menceng sedikit aja kita benerin biar lurus, atau baju kancing atasnya tidak dikancing kemudian kita kancing karena malu dengan pandangan manusia. Maka sebegitunya harusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mampu melihat isi hati kita. Allah tidak melihat rupa ataupun harta yang kita punya, namun Allah melihat kepada hati serta amalan kita. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla, wa man lam yarfa' minhu najasatuhu wada'ahu al-ilmu wartahala. Siapa yang bisa membersihkan hatinya, maka ilmu akan masuk ke dalamnya. Wa man lam yarfa' minhu najasatuhu, dan siapa yang tidak mengangkat najis-najis yang ada di dalam hatinya, wada'ul ilmi, maka ilmu akan pergi meninggalkannya, dan wartahala, dan ditinggalkan orang tersebut. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, berkata Imam Sahal bin Abdullah, semoga Allah merahmati beliau, haramun ala qalbin, haram bagi hati, ayyadkhulahun nur, untuk dimasuki cahaya, wa fihi, maksudnya cahaya di sini adalah ilmu Allah, wa fihi syai'un, sedangkan di dalamnya mimma yukrihullah azza wa jalla, ada perkara yang Allah benci di hati tersebut, maka tidak pantas dimasuki ilmu. Bejana ilmu tadi apa? Hati atau otak? Hati. Bejana ilmu adalah hati, bukan akal. Bukan akal. Karena kadang ada orang yang akalnya tinggi, hatinya kotor, sehingga akalnya yang tinggi ini tidak bermanfaat. Karena hidayah Allah terletak di hati juga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, astagfirullah, tentang hati itu. Ada yang ingat hadisnya? Idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyya al-qalbu. Sesungguhnya di dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging. Ketika daging tersebut bersih, maka luruslah seluruh dirinya, jiwanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila hatinya atau
daging tersebut rusak, maka seluruhnya menjadi rusak, amalannya menjadi rusak. Ala wahiyya al-qalbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hati. Maka pentingnya kita membersihkan hati sebelum menuntut ilmu. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada kaidah yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.